Silakan kepada Bu Faria untuk mengawali dengan renungannya dan pengajarannya. Terima kasih Bu Faria. Ya, baik. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Kembali Bu. kita jumpa. Bisa didengar ya suara saya? Bisa Oke, sekali. oke. Ya, baik. Izinkan saya share screen dulu. Nah, sudah bisa terlihat ya, Bu Ros? Belum. Belum, masih loading, Hah? masih putar-putar. Aha. Sekarang? Belum. Belum. Sudah Bu. Oke ya. Baik. Teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang doa. Nah, doa. Kita itu harus membiasakan doa sebagai nafas di dalam kehidupan kita. Artinya, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya doa, ya, doa. Baik, sekarang kita mau coba belajar dari buku harian Santa Faustina, ya. Dalam buku harian Faustina itu banyak sekali Faustina menuliskan tentang doa. Betapa pentingnya doa itu, ya. Dan bahkan banyak juga contoh-contoh doa yang Faustina buat sendiri. Nah, sekarang kita mau belajar bersama ya. Hari ini baik. Nah, 146. Silahkan siapa yang mau membaca? Mungkin saya bantu ya Bu. Boleh, terus. BHSF 146. Doa. Dengan doa, jiwa mempersenjatai diri untuk menghadapi segala macam pertempuran. Dalam keadaan apapun jiwa berada, ia harus berdoa. Jiwa yang murni dan elok harus berdoa. Kalau tidak, ia akan kehilangan keelokannya. Jiwa yang gigih mengupayakan kemurnian harus berdoa. Kalau tidak, ia tidak pernah akan mencapainya. Jiwa yang baru bertobat harus berdoa. Kalau tidak, ia akan jatuh lagi ke dalam dosa. Jiwa yang berdosa, yang tenggelam dalam dosa, harus berdoa supaya dapat bangkit lagi. Tidak ada jiwa yang tidak harus berdoa, karena melalui doa setiap rahmat turun kepada jiwa. Iya, baik. Terima kasih, Bu Ros. Sama-sama Bu. Teman-teman, ini sengaja saya spotlight yang saya kasih warna yang tulisannya harus berdoa, harus berdoa, harus berdoa, dan harus berdoa. Dalam satu nomor ini aja sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 harus berdoa. Maka menurut saya doa itu sangat penting. Maka saya mencoba merumuskannya dengan doa sebagai nafas dalam hidup kita. Yesus juga mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari sabda Tuhan. Nah, kita tahu doa itu apa sih sebenarnya? Doa adalah komunikasi atau relasi kita dengan Tuhan. Ya kan? Itu namanya doa. Kita ngobrol dengan Tuhan. Berkomunikasi itu kadang membagi sukacita, kadang berbagi duka cita, ya kan? Apa saja yang bisa kita komunikasikan dengan Tuhan. Nah, di sini menarik ya. Di sini dikatakan doa, sorry. Mana ini? Ya, sorry, kepencet. Nah, kita melihat bahwa doa itu, mana tuh? Hai. Udah Bu, ini 146. Udah betul, udah Ya, betul betul ya. buat 6 Oke, sebentar. di full screen aja. Iya, sebentar. Nah, ya. Doa itu untuk mempersenjatai diri. Jadi buat tameng, ya. Doa itu mempersenjatai diri menghadapi segala macam pertempuran. Nah, ini penting.
Doa itu sebagai usaha manusia untuk menghindari ya, dari segala macam serangan musuh. Doa. Ya, jadi kita membentengi, mempersenjatai diri untuk menghadapi segala macam pertempuran. Pertempuran di sini artinya godaan si jahat. Maka kalau kita berdoa, kita dekat dengan Tuhan, maka si jahat itu juga tidak berani. Yesus juga mengatakan kalau kamu di pihakku, siapa yang sanggup melawan? Gak ada. Nah, lalu di sini dikatakan dalam keadaan apapun jiwa berada, ya, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, lagi sehat, lagi sakit, apapun keadaan manusia dikatakan di sini, ia harus berdoa. Jadi tidak ada terkecuali. Mau lagi sukacita, mau lagi bahagia, mau lagi susah, mau lagi jengkel, mau lagi marah, kita diwajibkan untuk berdoa. Nah, bahkan di sini dikatakan jiwa yang murni dan elok juga tetap harus berdoa. Murni hatinya tetap harus berdoa. Kalau tidak, ia akan kehilangan keelokannya. Nah, jadi betapa pentingnya doa itu. Ya. Jiwa yang gigih mengupayakan kemurnian pun harus berdoa. Kalau tidak, ia tidak akan pernah mencapainya. Ya teman-teman, dari kecil kita mungkin belum sekolah, ya, sudah diajarkan oleh orang tua kita, papa mama kita untuk berdoa. Mau makan, tunggu, kita doa dulu. Mau tidur, mari kita doa dulu. Begitu kita masuk sekolah dari sejak TK, bahkan sekarang playgroup ya, itu sudah diajarin berdoa. Baik sebelum mulai pelajaran maupun sesudah pelajaran selesai. Artinya doa itu sangat penting. Maka sejak kecil, sejak dini kita diajari berdoa. Bahkan seluruh agama, semua agama di dunia ini, semuanya mengajarkan doa. Ya, orang Muslim doa di masjid, bahkan di rumah mereka sehari 5 kali wajib berdoa. Dari sejak kecil anak-anak mereka diwajibkan berdoa, ya kan? Lalu agama Buddha itu juga selalu ada waktu-waktu tertentu untuk pergi ke pura, ke Hindu itu pura untuk berdoa. Buddha ke vihara untuk berdoa dan seterusnya. Jadi betapa pentingnya doa itu. Jiwa yang berdosa, tenggelam dalam dosa, harus berdoa supaya bisa dapat bangkit kembali. Manusia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Maka berdoa itu artinya juga kita mau minta pertolongan dari Tuhan. Dan ini yang penting. Tidak ada jiwa yang tidak harus berdoa. Artinya apa? Semua jiwa harus berdoa. Karena melalui doa, setiap rahmat turun kepada jiwa. Jadi setiap kali Tuhan menurunkan rahmatnya untuk kita. Maka teman-teman, ini penting banget. Maka saya mengatakan doa itu tak kunjung putus. Anytime, anywhere, dimanapun kita berada, kapanpun, dalam situasi apapun, kita harus berdoa. Ya, karena kita tidak bisa berdiri sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Oke. Ya, kita lihat berikutnya. 147 ini sebenarnya masih ada hubungannya nih. Silahkan. Aku ya, Yuk, Ya, Hani. terima kasih Bu Hani. buku harian Santa Faustina nomor 147. Aku ingat bahwa aku telah menerima terang yang paling cemerlang dalam adorasi yang kulakukan sambil meniarap di depan sakramen Maha Kudus selama setengah jam setiap hari selama masa Prapaskah. Selama waktu itu, aku dapat melihat diriku sendiri dan mengenal Allah dengan lebih mendalam. Memang, aku telah mendapat izin para superior untuk melakukan adorasi seperti itu. Meskipun demikian,
Aku menghadapi banyak rintangan untuk berdoa dengan cara itu. Biarlah jiwa menjadi sadar bahwa untuk berdoa dan bertahan dalam doa, orang harus mempersenjatai diri dengan kesabaran dan berani menghadapi kesulitan-kesulitan lahiriah dan batiniah. Ya, baik, terima kasih Sisani. Tapi ini sebenarnya masih ada kesambungannya. Nanti saya pelan-pelan dulu ya, satu slide dulu aja. Nah, teman-teman, kalau kita tadi melihat bahwa doa itu wajib, harus, dan harus. Ada tulisannya harus tadi kan ya. Nah, sekarang kita lihat pengalaman Faustina. Ya, Faustina ini hidupnya, atau saya boleh mengatakan setiap nafas Faustina itu dipakai untuk doa. Berkomunikasi dengan Tuhan. Begitu akrabnya Faustina dengan Yesus. Ya, maka kita lihat. Dalam buku harian Faustina yang tebal itu hampir seluruhnya isinya tentang doa. Nah, ini pengalaman Faustina ya. Selama waktu dia sedang adorasi, ya, dikatakan Faustina melihat diriku sendiri dan mengenal Allah dengan lebih mendalam. Karena situasi adorasi itu membuat kita hening, membuat kita fokus, dan kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Maka Faustina mengatakan bahwa dalam kondisi sedang adorasi, ya, biarlah jiwa menjadi sadar bahwa untuk berdoa dan bertahan dalam doa, orang harus mempersenjatai diri dengan kesabaran. Lihat di sini teman-teman. Seringkali kita melakukan doa karena rutinitas. Ya kan? Apalagi kalau doa yang sudah hafal. Bapa kami, salam Maria, kemuliaan aku percaya itu sudah hebes. Mulutnya kita apal, pal. Sampai akhirnya kita tidak menghayati lagi. Kita berdoa Bapa kami yang ada di surga, tapi pikiran kita entah habis ini saya mau ngapain, habis ini saya janji sama siapa, tapi mulutnya tetap doa Bapa kami. Kalau kita pegang rosario, tapi kita, pikirannya entah kemana, mulutnya betul, Bapa yang kekal ku persembahkan kepadamu, tapi pikiran kita kemana-mana. Artinya apa? Memang betul doa itu banyak sekali godaan. Maka di sini dikatakan, untuk berdoa supaya kita bisa tahan dalam doa, fokus dalam doa, maka kita harus mempersenjatai diri, modalnya adalah kesabaran. Sabar terhadap diri sendiri. Contoh tadi saya mengatakan, lagi doa Bapa kami yang ada di surga, ini pikirannya, aduh habis ini saya mau kemana, habis ini saya mau ngapain. Nah, itu karena ketidaksabaran kita. Ya kan? Mari kita sungguh-sungguh menyadari. Kalau sedang doa, sabar. Fokus di dalam doanya. Sabar, nggak usah mikirin yang lain-lain. Lain-lainnya itu nanti setelah selesai berdoa. Dan dikatakan di sini selain sabar, dia harus berani menghadapi kesulitan. Baik kesulitan lahiriah maupun kesulitan batiniah. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan kesulitan lahiriah dan apa yang dimaksud dengan kesulitan batinnya. Ya, silakan Sis Hani. Kesulitan-kesulitan batiniah adalah rasa kecil hati dan godaan-godaan. Kesulitan-kesulitan lahiriah adalah penilaian insani dan waktu. Orang harus mematuhi waktu yang ditetapkan untuk berdoa. Ini merupakan pengalamanku sendiri, sebab ketika aku tidak berdoa pada waktu yang ditentukan untuk berdoa, kemudian aku juga tidak melakukannya karena tugas-tugasku menghalangi aku, atau kalau aku berusaha untuk berbuat demikian, aku hanya dapat melakukannya dengan kesulitan yang besar sebab aku terus memikirkan tugas-tugasku. Iya, terima kasih Sis Hani. Nanti masih ada lanjutannya ya. Ini memang nomor ini panjang. Kita lihat bersama teman-teman. Apa kesulitan batin yang ada dalam diri kita?
Kadang-kadang kita merasa kecil hati. Aku nih siapa toh? Aku nih nggak pantas datang kepada Tuhan. Aku nggak layak untuk berdoa. Apalagi kalau kita baru aja melakukan dosa, ya, melakukan pelanggaran. Rasanya nggak berani mau doa, ya, kecil hati. Ngerasa tertuduh oleh diri kita sendiri. Aku nggak pantas, aku nggak layak, gitu dan seterusnya. Kegersangan. Manusia itu hidup up and down. Kadang-kadang saya sering kali, bukan kadang-kadang, sering juga saya mengalami gersang. Kering, kekeringan rohani. Ya kan? Kejenuhan. Nah, lalu ada juga kemalasan. Roh kita malas untuk berdoa. Nah, malas ini kan juga merupakan salah satu doa besar kan. Doa pokok, ada malas. Ya, misalnya, dan ada godaan-godaan yang lain, ya, itu kesulitan dari batinnya. Seringkali kita berdoa itu dihubungkan dengan perasaan hati, suasana hati. Kalau hatinya lagi galau, lagi sedih, aduh Tuhan, kau tahu Tuhan, aku nggak bisa berdoa, udah plek tidur. Atau menghilangkan kejenuhan dengan hal-hal yang lain, tidak mau mencoba untuk melawan godaan-godaan itu, ya kan? Muncul kemalasan, adalah hari ini nggak usah doa deh, gue lagi malas banget. Kita pakai dalih apa? Tuhan yang tahu, Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu saat ini keadaan rohku. Jadi karena Tuhan itu Maha belas kasih, seringkali kita membela diri. Tuhan, aku tuh biasanya rajin, cuman kali ini nih Tuhan, aku lagi jenuh, Tuhan tahulah. Ya udah. Nah, itu kan godaan yang dari diri kita sendiri. Ya. Lalu ada juga kesulitan lahiriah, lahiriah, ya. Bisa penilaian orang. Sok suci lo Varia, doa melulu. Nah, misalnya saya lagi pergi sama teman, udah jam 3 nih. Tunggu ya, hening sebentar. Aku mau doa sebentar. Udah jam 3. Alah sok suci lo. Jam 3 mau doa-doa. Nah, itu kan godaan dari lahiriah. Orang yang mau menggagalkan jam doa kita. Ya kan? Nah, waktu itu juga penting. Kita jam 3 itu kan kita mau merenungkan sengsara Tuhan. Tapi seringkali gini, ya udah lewat seberapa jam. Ya sudahlah, besok aja lah, nggak jadi doa. Karena sudah kelewat. Coba tuh. Kadang-kadang kita karena sibuk segala macam gitu suka lupa ya, kita nggak pakai jam ya. Sekarang kan jarang orang pakai jam tangan ya, apalagi nyetel weker jarang juga. Tapi ada beberapa teman saya yang selalu ada di handphonenya tuh alarm. Jam 6, jam 12, jam 6 sore, jam 3 itu pasti handphonenya sibuk mengingatkan waktu untuk berdoa. Tapi lagi-lagi seringkali orang berusaha untuk mematuhi jam doa itu godaannya juga banyak. Terutama bagi teman-teman yang kerja di kantor. Udah nyumput-nyumput nih jam 3, HP-nya sudah bunyi, tapi takut atau malu dilihat temennya, maka dia tidak jadi berdoa. Lihat, jadi banyak hal ya tentang waktu berdoa aja menjadi masalah. Ya. Sok suci lo, mau doa-doa melulu lo, gitu-gitu dan seterusnya ya. Itu kan apa godaan yang keluar menuduh kita yang mau tujuannya menggagalkan supaya kita tidak berdoa atau karena kesibukan kita ya kesibukan tadi Faustina juga mengalami bahwa ketika aku tidak berdoa pada waktu yang ditentukan untuk berdoa kemudian aku tidak juga melakukannya karena tugas-tugasku yang menghalangi aku atau aku berusaha untuk berbuat demikian, aku hanya dapat melakukannya dengan kesulitan yang besar, sebab aku terus-menerus memikirkan tugas-tugasku. Nah, jadi berdoa itu juga perlu konsentrasi penuh, perlu fokus, meninggalkan dulu pekerjaannya. Jangan dibalik, kita berdoa, sikap kita berdoa, matanya merem, tapi pikirannya kemana-mana.
aduh aku masih punya tugas yang belum selesai, aku mesti harus begini, harus begitu. Nah, itu kesulitan lahiriah. Ya, oke, Sis Hani, satu lagi nih. Oke, bentar ya. Aku juga mengalami kesulitan ini. Ketika jiwa sudah berdoa dengan baik dan hasilnya ialah suasana renungan batin yang kusuk. Orang-orang lain mengganggu dia dalam keheningan itu. Maka, kok hilang? Maka, orang-orang lain mengganggu dia dalam keheningan itu. Maka, jiwa harus bersabar untuk tetap bertahan dalam doa. Seringkali terjadi bahwa ketika jiwa itu terbenam lebih lama di dalam Allah, aku memetik buah yang lebih banyak dari doa. Kehadiran Allah menyertaiku sepanjang hari. Dan dalam bekerja, aku memberikan perhatian, ketelitian, serta usaha yang lebih besar pada tugasku. Justru pada saat seperti inilah, biasanya aku menerima teguran yang paling banyak, karena lalai dalam tugasku dan tidak peduli akan suatu pun. Sebab jiwa-jiwa yang kurang konsentrasi ingin orang-orang lain menjadi seperti mereka, karena mereka terus-menerus menjadi alasan mereka merasa dicela. Iya, terima kasih Hani. Nah, lihat Sama-sama. teman-teman. Di sini Faustina mengatakan, Faustina juga sering mengalami kesulitan, baik kesulitan jasmani maupun lahiriah maupun batiniah. Ya, kadangkala nih sudah berdoa dengan baik dan hasilnya suasana renungan batin yang kusuk lagi kusuk gitu ya. Tiba-tiba, tiba-tiba ada orang lain yang mengganggu dalam keheningan itu. Maka dikatakan jiwa harus bersarah ya. Atau misalnya kalau kita di rumah ada suami, ada anak-anak yang mengganggu, udah tahu kita lagi doa, lagi diam aja. Tahu bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Waktunya kita berdoa, tapi ada aja godaan. Ya kan? Yang masih punya anak kecil, mama, 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 mami, mami, ya nanya apalah inilah itulah. Bahkan kadang-kadang pembantu juga udah tahu kita lagi doa. Bu, 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 pak, itu ada tamu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga seringkali kita buyar lagi. Gagal lagi untuk mempertahankan doa kita. Maka di sini dikatakan oleh Faustina, jiwa harus bersabar untuk tetap bertahan dalam doa. Untuk sabar dan bertahan itu memang tidak mudah, tapi harus kita praktekkan, harus kita usahakan. Nah, itu ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang nomor yang berikutnya 157. Silahkan yang mau baca langsung buka mic-nya aja. Teman-teman, saya Saya bacakan Daros. ya. Oh, ya udah. Ya, BHSF 157. Pada suatu petang, ketika aku masuk ke kapel kecil, aku mendengar suara-suara ini dalam jiwaku. Putriku, renungkanlah kata-kata ini. Ketika menghadapi sakratul maut, semakin sungguh-sungguh ia berdoa. Ketika aku mulai merenungkan kata-kata itu lebih mendalam, cahaya benderang memancar ke dalam jiwaku. Aku tahu betapa kita sangat membutuhkan ketekunan dalam berdoa. Dan aku pun tahu bahwa keselamatan kita sering tergantung pada doa semacam ini. Iya, baik. Terima kasih Bu Lani. Teman-teman, ini Faustina Masih ada mengatakan lanjutan ya, Bu Faria? enggak, enggak. Ini apa namanya? Faustina diberi nasihat oleh Yesus sendiri. Yesus mengatakan, putriku, renungkanlah kata-kata ini. Ketika orang menghadapi sakratul maut, jadi orang-orang yang sudah mendekati ajalnya, sudah mau game over gitu ya, itu semestinya, seharusnya semakin sungguh-sungguh ia berdoa.
Seringkali teman-teman, pada saat orang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, sudah nggak bisa berdoa, orang yang di ICU, ya, antara hidup dan mati sudah nggak tahu, nggak jelas lagi. Itu orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Itu kata Yesus harus semakin sungguh-sungguh ia berdoa. Karena sudah mau dekat, sudah mau menyerahkan seluruh jiwa raga rohnya ke dalam Tuhan. Tapi kan dengan kondisi orang yang sudah terkapar di ICU, nggak bisa berdoa secara pribadi, maka kita yang besuk atau orang-orang yang di sekelilingnya, keluarga dekatnya itu harus membantu jiwa itu. Karena sudah nggak mampu berdoa sendiri. Maka siapapun yang ada di sekelilingnya, terutama keluarganya, itu wajib atau harus makin memperbanyak doa-doanya. Membantu dia yang sedang bergulat dengan sakratul maut. Supaya rohnya bisa kembali ke Tuhan. Jangan sampai dalam kondisi sakratul maut itu roh orang ini diambil atau dibawa oleh iblis masuk ke neraka. Kasihan kan? Maka inilah pentingnya dalam kondisi sakratul maut harus semakin banyak berdoa. Jangan sampai dicuri oleh iblis rohnya. Karena sekali sudah nyemplung kecebur ke neraka, sudah nggak bakal bisa lagi diangkat. Nggak ada U-turn di sana, ya. Nggak ada pertolongan lagi kalau udah masuk ke neraka. Maka ini harus sungguh-sungguh kita sadari. Lalu, kata Faustina, aku tahu betapa sangat membutuhkan ketekunan dalam berdoa. Aduh, saya baca berkali-kali ini saya malu dengan diriku sendiri. Ya ampun Tuhan, saya juga seringkali kurang tekun dalam berdoa. Saya udah janji, saya udah menyiapkan waktu untuk berdoa secara pribadi. Tapi sering juga saya langgar. Yang melanggar saya juga. Kenapa? Yaitu tadi. Godaan batinnya, godaan yang berasal dari diriku sendiri. Roh kemalasan, mencari alasan macam-macam deh. Tuhan, aku lagi sibuk. Tuhan, aku lagi nanggung. Dan ini, dan itu, dan ini, dan itu. Akhirnya, saya gagal mewujudkan doa. Atau misalnya tetap doa, tapi pikirannya enggak serius. Enggak fokus pada doanya. Itu sering saya alami. Maka, ketekunan dalam berdoa itu menjadi kunci utama. Tekun. Hari ini gagal, besok diulang lagi. Semoga besok tidak gagal. Kalau sampai gagal lagi, diulang lagi. Terus. Dan akhirnya kita menemukan ketekunan, kesabaran. Dan akhirnya kita berhasil untuk terus-menerus doa, memanjatkan doa, berkomunikasi dengan Tuhan. Doa yang tak kunjung putus akhirnya. Artinya, setiap kita tarik nafas itu kita juga berdoa. Maka saya ingat doa Yesus. Tarik nafas, lepas nafas, Yesus. Itu juga mengajarkan apa? Mengajarkan supaya kita tetap fokus kepada Yesus. Itu juga doa dengan menyebut nama Yesus. Ya, oke. Berikutnya, yes, 166. Silahkan. Ada teman-teman? Baik, saya Tapi ya, bantu ya, Bu. Thomas? Ya. boleh ya. BASF 166, dalam doa, aku selalu mendapatkan terang dan kekuatan roh. Meskipun pada saat-saat yang sedemikian melelahkan dan menyakitkan, sampai kadang-kadang sulit untuk mengerti bahwa hal-hal seperti ini dapat terjadi di suatu biara. Anehnya, kadang-kadang Allah membiarkan semua itu terjadi, tetapi selalu untuk menyatakan atau mengembangkan keutamaan di dalam suatu jiwa. Itulah sebabnya ada pencobaan-pencobaan. Iya, terima kasih Bro Thomas.
Nah, teman-teman lihat di sini. Ini pengalaman Santa Faustina yang luar biasa. Coba kita renungkan. Apakah kita pernah mendapatkan terang dan kekuatan roh di saat kita berdoa? Kita merasakan gregetnya enggak pada saat kita berdoa? Faustina mengatakan dalam doa, Faustina selalu loh, enggak cuman kadang-kadang, selalu mendapatkan terang dan kekuatan roh. Meskipun ada saat-saat yang sedemikian melelahkan dan menyakitkan. Sampai kadang-kadang sulit untuk mengerti bahwa hal-hal itu dapat terjadi di suatu biara. Ini mau menggambarkan apa? Up and down-nya situasi hati dalam doa. Ada kalanya sudah doanya kusuk, hening ya, tiba-tiba ada godaan. Tapi ada sebaliknya kalau kita dengan serius kita berdoa, saya yakin teman-teman juga sering mengalami. Kok kayaknya dekat banget sama Tuhan. Bisa merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Dan bisa mendapatkan terang dan kekuatan roh. Kita berdoa di saat kita punya masalah, ya, berbeban berat. Lalu kita datang kepada Tuhan, ya kan? Kita mau doa. Nah, di situ dalam situasi doa, kalau serius kita membawa masalah kita, tiba-tiba kita mendapatkan terang. Mendapatkan kekuatan roh lagi. Oh iya, ternyata jalan keluarnya seperti ini. Oh iya, ketemu nih jalan keluarnya. Oh iya, Tuhan menuntun saya mendapatkan langkah-langkah apa yang harus aku lakukan dalam menghadapi masalah ini. Nah, itu terang dan kekuatan roh. Kita dikasih akal budi, dikasih penerangan. Oh alah, Varia, masalahmu tuh begini, begini, begini. Kamu harus lakukan langkah pertama ini. Dan tiba-tiba saya mengatakan, yes, ketemu jalan keluarnya. Begitu, ya. Tetapi ada kalanya juga susah, nggak ketemu-temu, bebel nih. Sudah doa novena, sudah koronka terus tiap saat, udah segala macam doa ya kan. Kok rasanya masalahnya nggak selesai-selesai Tuhan, belum ketemu jalannya. Bahkan Faustina mengatakan sampai kadang-kadang sulit untuk mengerti bahwa hal-hal itu dapat terjadi di suatu biara. Sekalipun di biara, suster-suster semua yang di situ, ada kalanya mereka juga kesulitan dalam menempatkan diri dalam keheningan doa. Nah, lalu Faustina mengatakan anehnya kadang-kadang Allah membiarkan semua itu terjadi. Ya, ada saatnya kita sulit untuk berdoa. Betul kan ya? Tetapi semuanya itu diizinkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyatakan dan mengembangkan keutamaan dalam suatu jiwa. Ini ujian buat kita. Kalau lagi jenuh nggak bisa doa, kita mau tahan doa atau mau ninggalin, mutung. Terus, sudahlah Tuhan, saya nggak bisa doa lagi. Udah selamanya nggak usah doa. Toh kalau saya nggak doa, ini saya pernah pengalaman pribadi ya. Saya pernah diskusi, bukan diskusi. Ada orang yang bertanya kepada saya begini, Bu, saya itu dulu rajin loh doa. Terus karena sesuatu saya sulit berdoa dan saya kecewa dengan Tuhan, gitu ya. Karena merasa doanya tidak dikabulkan. Dan sejak itu saya udah nggak mau doa, Bu. Bahkan ke gereja juga udah enggak, Bu. Waduh, saya kaget ya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Mutungnya kok sampai kepanjangan gitu. Saya juga pernah mengalami jengkel, marah, khawatir, pokoknya kesel sama Tuhan ya pernah. Karena merasa kecewa doa saya nggak dikabul-kabulkan. Tetapi saya ingat kembali. Oh iya ya, Yesus saja mengatakan tidak semua doa dikabulkan. Tetapi pasti akan dikabulkan kalau itu menjadi yang kebutuhan kita. Yesus mengatakan, ku tahu apa yang kau butuhkan, bukan apa yang kau mau. Tidak semua yang kita mau diizinkan Tuhan, iya. Tapi apa yang kita perlukan sebelum kita minta sekalipun, Tuhan sudah menyiapkannya. Nah, jadi di sini muncul pencobaan-pencobaan itu tujuannya hanya satu. Sengaja sama Tuhan dibiarkan terjadi supaya kita tahu kita mau memilih jalan yang mana.
mengikuti suara hati yang males-malesan, ya tak? Yang mengikuti godaan-godaan tadi, atau kita mendapatkan terang dan kekuatan roh ke dalam kegigihan atau ketaatan kita berdoa, ya. Nah, ini memang saya menyadari doa menjadi nafas hidup kita itu nggak mudah, susah banget. Kita diwajibkan jam 6 pagi doa Angelus, jam 12 doa Angelus, jam 6 sore doa Angelus. Terus di tengah-tengah siang sampai jam 6 ini ada jam 3 jam kerahiman. Itu aja seringkali bolong. Ayo jujur, jam kerahiman. Teman-teman di sini yang ngaku devosan kerahiman ilahi nih. Siapa yang terus bisa tidak terputus setiap jam 3 doa? Saya nggak yakin. Kan? Karena saya sendiri juga kadang-kadang bisa begitu loh. Saya lagi asik kerjaan gitu, lupa jam 3. Ya ampun. Tapi saya mencoba untuk Tuhan walaupun terlambat, saya mencoba untuk tetap berdoa walaupun singkat. Atau dalam situasi kita sedang pergi, gimana kita mau berdoa? Tapi kadang-kadang saya mencuri-curi untuk ya udah hening sejenak doa dalam hati. Itu pun juga susah kan? Tidak setiap saat kita bisa seperti itu. Ya, tapi kita harus tadi nomor 146 tadi kan harus dan harus berdoa. Ya, oke. Nah, nih sekarang, yuk siapa mau baca yuk? 736. Ada yang mau baca, teman-teman? Saya baca ya, Bu Faria. Ya, silakan. BHSF 736. Pada petang hari, aku melihat Tuhan Yesus sama seperti waktu ia sedang menjalani sengsaranya. Matanya terarah kepada Bapa, dan ia berdoa bagi kita. Iya, teman-teman, kalau kita tadi diwajibkan doa, coba kita lihat sekarang. Yesus aja juga berdoa loh. Ya kan? Dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semua apa yang dilakukan Yesus selalu didahului dengan berdoa. Ia berdoa semalam-malaman. Nah, ia berdoa di padang gurun. Di gunung. Ia meninggalkan murid-muridnya dan dia naik ke atas gunung untuk mencari tempat dia berdoa. Di tempat yang sunyi dia berdoa. Dan sekalipun pada saat-saat detik-detik terakhir dia besok paginya akan disalib, Yesus juga berdoa. Mohon kekuatan dari Tuhan. Ya kan? Nah, sekarang di sini kita perhatikan. Kata Faustina, melihat Tuhan Yesus sama seperti waktu ia sedang menjalani sengsaranya. Lihat, bagaimana kita bisa membayangkan Yesus yang sedang menjalani sengsara. Dengan begitu berkeringat, berpeluh keringat ya, berpeluh darah bahkan dikatakan karena saking sakitnya. Dan sekujur tubuhnya itu berdarah semua karena cambukan-cambukan dari para prajurit yang kejam itu. Tetapi sekalipun dia begitu sedang sengsara, sedang menghadapi kepedihan yang luar biasa, kesakitan yang luar biasa. Di sini dikatakan apa? Matanya terarah kepada Bapa, menengadah kepada Bapa dan berdoa bagi siapa? Bagi kita semua. Luar biasa, teman-teman. Yesus selalu mendoakan kita. Ya. Perhentian ke-8 dalam jalan salib. Yesus menasihati wanita-wanita Yerusalem. Lihat di sini. Sekalipun dia sedang kesakitan, tapi karena dia melihat wanita Yerusalem yang ikut serta mengikuti perjalanan Yesus dengan tetesan air mata, dengan nangis-nangis gitu ya. Yesus mengatakan apa? Ibu, ya, Yesus masih bisa menasihati. Jangan tangisi aku. Karena ini memang sudah kodratku, ini memang sudah jalanku.
ini adalah karya Bapakku. Yesus masih bisa menasihati mereka. Ya. Nah, yang penting di sini Yesus pun juga berdoa pada saat dia di kayu salib, ya udah detik-detik mau game over, penjahat yang ada di sebelah kirinya mengatakan, Yesus, ingatlah aku. Ya, Dismas ya. Lalu dia mengatakan apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus berdoa untuk prajurit yang jahat. Kemudian karena permohonan si Dismas ini, ingatlah aku ya Yesus kalau engkau sudah ada di tahta surgawi. Yesus mengatakan, enggak usah nanti, saat ini juga karena kamu percaya kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maka betul. Saat itu juga Dismas dikatakan, saat ini juga kamu berada bersama aku di Taman Firdaus. Karena dia percaya. Ya kan? Nah, jadi luar biasa. Yesus aja tetap berdoa kepada Bapaknya. Dan Yesus berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita semua. Keren kita punya guru pendoa. Nah, oke. Lanjut. Hari ini sebenarnya banyak sekali, tapi ini aja sudah saya sortir. Karena yang tentang doa itu banyak banget. Ya, 975, silahkan. Linda coba ya, Bu. Iya, Kemarin. Linda. 975. Hari ini aku mendengar kata-kata ini. Berdoalah bagi jiwa-jiwa agar mereka tidak takut menghampiri sidang kerahimanku atau sakramen pengakuan dosa. Jangan jemu-jemu mendoakan orang-orang berdosa. Engkau tahu betapa jiwa-jiwa itu membebani hatiku. Ringankanlah duka citaku yang dahsyat ini. Salurkanlah kerahimanku. Iya, terima kasih Sis Linda. Nah, teman-teman, Yesus berpesan kepada Faustina dan sekarang berpesan pada kita semua. Jangan jemu-jemu mendoakan orang-orang berdosa. Ini perintah Yesus untuk kita semua. Kita nggak boleh bosan. Jangan jemu-jemu untuk mendoakan orang-orang berdosa. Siapa orang-orang berdosa itu? Keluarga kita? Atau teman-teman kita yang kita kenal saja? Tidak. Yesus mengatakan, jangan jemu-jemu mendoakan orang-orang berdosa. Yang saat ini genting, yang saat ini harus kita doakan adalah peperangan. Ya, kita tahu semua perang. Pasti ada korbannya. Ada otaknya yang menyuruh perang. Nah, ini apakah mereka tidak berdosa? Mereka berdosa. Membunuh orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya. Lagi di rumah santai-santai tiba-tiba bom meledak, apartemennya runtuh, mati. Bahkan tragis banget ya beberapa waktu yang lalu ya. Saya lupa tepatnya. Itu yang ada berita Israel yang ngebom apa Palestina yang di rumah sakit. Bahkan ada dokter sukarelawan yang sedang tugas di situ membantu orang-orang yang sakit, itu aja dibom dan mati. Maka teman-teman, mari kita terus-menerus mendoakan orang berdosa, siapapun itu. Baik yang kita kenal maupun yang kita nggak kenal. Yesus mau supaya berdoalah bagi jiwa-jiwa agar mereka mau bertobat. Masuk ke sakramen pengakuan dosa itu artinya mau bertobat, mau sadar. Lalu jangan jemu-jemu mendoakan orang berdosa. Kata Yesus kepada Faustina, engkau tahu betapa jiwa itu membebani hatiku. Ringankanlah duka citaku yang dahsyat ini. Salurkanlah kerahimanku. Itu permintaan dari Yesus. Ya. Nah, oke, ini sekarang Bunda Maria nih.
Bunda Maria ngomong apa nih? Pesan apa nih sama Faustina? Yuk, siapa yang mau baca nih? Man ada? Ayo baca aja, Ros. Baik, saya lagi. PHSF 625. Pada petang hari, ketika aku berdoa, Bunda Allah berkata kepadaku, hidupmu harus seperti hidupku, sunyi dan tersembunyi. Tak henti-hentinya bersatu dengan Allah, berdoa bagi umat manusia, dan menyiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, terima kasih Burus. Lihat Bunda Maria aja juga mengajarkan kepada Faustina untuk supaya tak henti-hentinya bersatu dengan Allah, artinya berdoa bagi umat manusia. Ini poinnya. Bunda Maria itu senantiasa berdoa tak kunjung putus. Maka tak henti-hentinya bersatu dengan Allah. Jadi kita mencoba untuk setiap napas kita isi dengan doa. Setiap tarikan napas dan hembusan napas kita berdoa. Kita fokus kepada Yesus. Ya, jadi doa itu sangat amat penting. Bunda Maria mengatakan hidupmu harus seperti hidupku, sunyi dan tersembunyi. Dia selalu segala sesuatu disimpan dalam hatinya kan? Nggak ngewer kemana-mana, nggak ngosip kemana-mana, tapi disimpan dalam hatinya. Artinya apa? Dia tetap berkomunikasi hanya dengan Yesus saja. Ya. Nah, jadi pesan Bunda Maria kepada kita semua, tak henti-hentinya bersatu dengan Allah untuk berdoa bagi umat manusia. Jangan jemu-jemu berdoa untuk para pendosa. Itu ya. Oke, terakhir. Yes, ini dia. Saya deh. Ini. PHSF 872. 7 Januari dalam jam kudus, Tuhan mengizinkan aku merasa sengsaranya. Aku ikut merasakan pahitnya penderitaan yang memenuhi jiwanya sampai meluap-luap. Yesus membuatku memahami betapa suatu jiwa harus setia berdoa, meskipun mengalami siksaan, kegersangan, dan pencobaan-pencobaan. Sebab seringkali pelaksanaan rencana-rencana agung Allah bergantung terutama pada doa semacam itu. Kalau kita tidak bertekun dalam doa seperti itu, kita menyia-nyiakan apa yang ingin Tuhan lakukan lewat kita atau dalam diri kita. Biarlah setiap jiwa ingat akan kata-kata ini. Ketika menderita, ia berdoa lebih lama. Aku selalu memperpanjang doa semacam itu sejauh aku masih kuat dan sejauh tugasku memungkinkan. Iya, baik. Terima kasih Bulani. Lihat teman-teman, ini pesan yang harus kita ingat terus. Suatu jiwa harus setia berdoa. Tadi ketaatan. Harus taat pada waktu doa. Sekarang harus setia, taat dan setia dalam berdoa. Meskipun mengalami kesulitan-kesulitan. Tadi udah dijelaskan kan, ada kesulitan lahiriah, ada kesulitan batiniah. Maka di sini sekalipun banyak pencobaan, ya, seringkali kita juga tergoda, ya, tetapi kita harus setia berdoa. Nah, di sini juga dikatakan, kalau kita tidak bertekun dalam doa, kita menyia-nyiakan apa yang ingin Tuhan lakukan lewat kita atau dalam diri kita. Nah, ini tadi kan dikatakan setiap kali doa itu kita menerima rahmat. Kalau kita menyia-nyiakan doa, artinya kita juga menyia-nyiakan rahmat yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Dengan berdoa, kita menyamakan
pikiran kita, keinginan kita, kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah tahu, kalau kita nggak pernah komunikasi dengan Tuhan? Nah, dengan kita tidak bisa komunikasi, tidak tahu apa yang menjadi kewajiban atau tugas kita, maka rasanya hidup kita ini sia-sia. Karena Tuhan mau kita menjadi pengganti Tuhan saat ini di dunia ini. Tuhan meminjam mata kita untuk mencari orang-orang yang susah. Tuhan meminjam tangan kita untuk menolong orang-orang, menyalurkan kerahimannya. Tuhan meminjam kaki kita untuk melangkah menghampiri orang-orang berdosa supaya bertobat dan seterusnya. Maka ketika kita menderita, ia harus berdoa lebih lama. Teman-teman, ini dikatakan biarlah setiap jiwa ingat akan kata-kata ini. Dan ini memang normal kan? Umum kan? Kalau kita ada masalah, kita sedang menderita, waduh doanya dari pagi, siang, sore, malam terus. Tapi begitu senang, begitu sudah sukses, lah sudah lupa. Ya kan? Nah, maka teman-teman, mari hari ini kita diajak untuk merenungkan doa sebagai nafas hidup kita. Doa itu menjadi keharusan. Karena tidak ada satupun makhluk manusia di dunia ini yang tidak butuh doa. Atau dengan kata lain, doa itu sebagai sumber kekuatan buat setiap manusia. Ya, oke. Yesus, engkau andalanku. Terima kasih. Terima kasih, Bu Varia. Yes.